Jangan K, ini mungkin M ya. Ini M. CK hasil kali dalam dari sin KPX sin MPX. Ya. Nah, ini kita punya nilai dari hasil kali dalam sin KPX dengan sin MPX itu sama dengan 0 ketika K tidak sama dengan M. Dan sama dengan setengah ketika K sama dengan M. Sehingga ini nilainya hanya akan sama dengan yang ini akan sama dengan C CM. Ya, sama dengan CM. Karena di sini untuk eh, K yang tidak sama dengan M, nilainya 0. Sehingga hanya akan sama dengan ini kali setengah. Ya. Sehingga dari sini kita punya apa? CM itu sama dengan CM-nya berarti 2 kali hasil kali dalam fx dengan sin mpx. Nah, ini sama dengan apa? 2 integral dari 0 sampai 1 fx sin mpx dx. Nah, ini CM-nya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke. Nah, karena CM-nya sudah dapat, maka kita akan punya ini. Ya, kita punya UXT-nya itu sama dengan kan kita punya sama dengan K dari 1 sampai T hingga CK E pangkat min KP kuadrat T sin KPX dengan CK itu sama dengan 2 kali integral ya. CK-nya sama dengan 2 integral 0 sampai 1 fx kali sin kpx. Nah, ini khusus untuk fx-nya sama dengan 1. Untuk fx-nya sama dengan 1, maka ininya kita ganti 1 ya. Sehingga CK sama dengan 2 kali integral 0 sampai 1 sin kpx dx. Dan ini sama dengan ini. Ya. Nah, nilai ini sin kpx akan sama dengan 0, akan sama dengan 1 ketika K-nya sama dengan yang ganjil. Ya. K-nya sama dengan 1, 3, 5, nilainya 1. Nilainya min 1, sorry. Nilainya min 1. Ini tergantung batasnya ya, tergantung batasnya, tergantung nilai K. Nah, karena dari contoh ini, fx sama dengan 1, kita akan punya nilai, nah 1 itu sama dengan 4 per pi sigma K dari 1
sampai hingga 1/2 K min 1 sin 2K min 1 px. Ya. Nah ini CK-nya dapat, UX-nya dapat. Ya, kita langsung substitusi ke sini. Nah, ini contoh kalau fx-nya sama dengan x, maka kita peroleh UXT-nya ini. Anda bisa hitung kalau x-nya bentuknya yang lain gitu ya. Nah, yang di sini tadi eh, fx-nya sama dengan 4/pi, ini menjadi koefisiennya. Kalau fx-nya sama dengan x, maka uxt-nya sama dengan itu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau batasnya yang berubah nih. Sekarang kita akan cek untuk batas yang berubah. Batasnya bukan lagi, syarat batasnya bukan 0 ya. Nah, ini secara umum kalau kita punya batas, kita mainkan di syarat batasnya. Ya, ini adalah syarat batas Dirichlet. Ya, ini kalau kita punya ini, nah, kita punya yang disebut dengan syarat batas Dirichlet. Ada yang disebut dengan syarat batas Newman. Ya, syarat batas Newman, syaratnya ini. Ya. Kemudian ada yang kombinasi antara syarat batas Newman dan syarat batas Dirichlet yang disebut dengan Robin. Ya, ini syarat batasnya. Kemudian ada syarat batas periodik. Ya, ini adalah syarat batas periodik. Nah, dari keempat ini kita sudah bahas untuk syarat Dirichlet, tapi lebih khusus yang nilainya 0. Gitu ya. Nah, kita akan lihat ini yang Newman problem. Jadi syarat batasnya eh, sama. Yang pertama, step kita akan bahas persamaan panas dengan syarat batas tulisannya apa nih? Newman. Bacanya Newman. Newman. Oke. Nah, eh, ini persamaan diferensialnya tetap sama ya. X anggota 01, kemudian T-nya positif. Sedangkan syarat batasnya O X 0T sama dengan UX 1T sama dengan 0. Ini lebih lebih ini ya, lebih mudah karena di sini nilainya 0 ya. Kalau yang atas tadi syaratnya bisa aja nih nggak 0 ya. Tapi yang diketahui adalah di turunan di titik-titik batas dari eh, daerah domainnya. Kemudian syarat awal tetap sama, UX, 0 sama dengan fx. Ya, ini untuk X anggota 01. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat persamaan diferensialnya tetap sama gitu ya.
Cuman yang membedakan ini adalah persamaan diferensial yang diperoleh. Jadi ada dua persamaan diferensial. Nah, kita akan menentukan lambdanya, nilai eigennya. Ya. Nilai eigennya, berapa nih nilai eigen yang memenuhi ini? Ya. Turunan kedua terhadap K ditambah turunan kedua. Tambah lambda K, turunan pertama di K sama dengan 0. Kita punya X aksen 0 dan X aksen 1 sama dengan 0. Oke, kita lihat dari syarat batas ini. Kita punya turunan kedua, turunan pertama di 0, itu sama dengan, dari sini saja kita peroleh lambda K, itu kan sama dengan turunan kedua dibagi turunan pertama. Bagi X gitu ya. Bentar, harusnya ini pakai persamaan karakteristik nih. Kita ngerjakannya lebih mudah pakai PK. Kalau pakai persamaan karakteristik, kita punya R kuadrat min lambda sama dengan 0, gitu ya. Dari sini kalau lambdanya sama dengan 0, sebenarnya kita punya X itu sama dengan 1 plus X. Ya. X aksen itu sama dengan 1. Ya. Jadi ini nggak mungkin. Karena kita punya turunan pertama di 0, itu sama dengan turunan pertama di 1, sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau lambdanya itu positif? Jadi kita punya, ini lebih plus ya. Jadi kita misalkan lambdanya sama dengan K V kuadrat. Ya. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus lambda sama dengan KB kuadrat sama dengan 0. Jadi solusinya adalah X sama dengan C1 sin KPX ditambah C2 cos KPX. Nah, sekarang dari sini kita punya turunannya. X aksen sama dengan, turunannya apa nih? Turunan sin KPX berapa? Turunan sin KPX? Apa turunan sin KPX? Min cos kaki X per kaki, Bu. Turunan sin dan cos. Turunan sin dan cos apa cos? Sih, Kos, Bu.
Oh, cos. Cos ya. Jadi C1 cos KPX dikalikan turunan dari KPX kan? KP. Pakai rantai. Nah, baru dikurangi C2 KP sin KPX. Nah, sekarang kita punya X aksen di titik 0. Sama dengan apa X aksen di titik 0? Kita substitusi ke sini. Kita peroleh cos KPX. Berapa nilai eh, cos KPX ketika X-nya sama dengan 0? Cos 0 berapa? 1 ya. Dari sini C1-nya sama dengan 0. Kemudian X aksen di 1. C1-nya 0 berarti tinggal C2 KP sin KP. Sin KP-nya akan selalu bernilai 0. Ya. Jadi C2-nya sembarang. C2-nya ini akan selalu bernilai 0 berapapun C1-nya. Jadi C1-nya ya bisa dipilih ya. C2 C2-nya sama dengan 1. Jadi dari sini kita punya X-nya itu adalah KP kali sorry. C-nya adalah cos KPX. Cos KPX. Ya. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, kita bisa periksa juga apakah untuk lambda yang eh, kurang dari 0, misalkan lambdanya sama dengan min KPX, sorry, KP kuadrat. Jadi persamaan karakteristiknya menjadi ini, saya kasih nomor aja deh. Ini ya. Yang nomor enggak. Ya. Ini persamaan karakteristiknya menjadi lambda X double aksen ini jadi R kuadrat min KP kuadrat sama dengan 0. Jadi R12-nya adalah R1 adalah KP kuadrat, R2-nya adalah min KP dengan min KP. Ya. Jadi dari sini uh, uh, X ini adalah C1 E pangkat KP X ditambah C2 E pangkat min KP X. Kita punya masukkan syarat batas bahwa ini adalah C1 kali KP E pangkat KPX ditambah dikurang C2 E pangkat ini belum XT ya. Bentar, maaf. Ini X aksen. X aksen. Ya ini tetap C2 E pangkat minusnya saya taruh sini. Ini C2 KP E pangkat min KP X. Jadi X aksen 0 itu sama dengan C1 KP min
C2 api, gitu ya. Turunan kedua di 1 itu adalah C1 api E pangkat api dikurang C2 kapi E pangkat min kapi. Dan ini sama dengan 0 ya. Nah, kita punya dua persamaan ini. Punya SPL dengan dua persamaan, dua variabel. Kita nyari C1, C2 ya. Nah, kita lihat sebenarnya untuk menentukan apakah ada atau tidak, cukup kita bisa menentukan dari determinannya. Ya. Determinan dari ini kalau bisa saya tulis sebagai kapi, ini min kapi C1, C2, itu ya. Yang kedua, yang bawah ini adalah C1 kali kapi, kapi kali E pangkat kapi, dan kapi pangkat E pangkat min kapi, gitu ya. E pangkat kapi, min kapi, E pangkat min kapi. Nah, sekarang kalau ini kita pandang sebagai A, maka determinan A itu sama dengan min kapi kuadrat kali E pangkat min kapi, terus ditambah dengan kapi kuadrat kali E pangkat kapi. Jadi kalau saya keluarkan kapinya, kapi kuadrat min E pangkat kapi plus E pangkat kapi. Nah, ini pasti nggak nol. Kapinya kan pasti nggak nol. Untuk K-nya yang tidak nol. Ya. Tinggal bagaimana dengan E pangkat min kapi dengan E pangkat kapi. Jadi, min E pangkat min kapi ditambah E pangkat kapi. Ini saya bisa tulis sebagai apa nih? Hah? Min 1 per ya, benar nggak? Min 1 plus E pangkat kapi kuadrat. Ya, ini tidak sama dengan 0 dan ini juga tidak sama dengan 0. Sehingga secara keseluruhan ini tidak sama dengan 0. Nah, karena dari sini kita punya SPL-nya itu bentuknya begini, karena A-nya itu determinannya nggak 0, otomatis C1 dan C2 adalah 0. Ya, karena determinan A-nya tidak 0, maka kita punya C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Dan ini adalah trivial. Kita nggak gunakan. Ya. Kalau nilainya 0, nggak perlu gitu. Sehingga kita gunakan untuk lambda yang ini tadi. Ya. Maka dipilih lambdanya yang sama dengan ini. Ya. Lambdanya yang positif. Nah, sekarang untuk lambdanya yang positif, kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang untuk T. Ya. Jadi, kita punya lambdanya sama dengan KP
kuadrat. Ya, dari sini kita punya, kalau saya punya T, K aksen T, ini menjadi lambda K kuadrat TK T sama dengan 0. Dari sini persamaan karakteristiknya adalah R plus lambda K kuadrat. Dari sini R-nya sama dengan min lambda K kuadrat. Sehingga kita punya T itu adalah E pangkat min KP kuadrat T. Ya. Sehingga UK X, T itu sama dengan E pangkat min KP kuadrat T kali cos KP X. Ya. Ini kita dapat ini. Nah, karena kita dapat ini, maka kita punya UXT-nya. UXT-nya adalah kombinasi linear dari U, ini C, A, K dari 1 sampai tak hingga. Dan ini sama dengan K dari 1 sampai tak hingga CK, UK-nya tadi adalah E pangkat min AP kuadrat T kali cos KPX. Ini UXT-nya. Nah, setelah ketemu UXT, yang jelas kita harus menentukan apa? Menentukan nilai, ya, UK-nya dapatnya ini nilai eigennya ya. Tadi udah kita bahas kenapa dapat itu. TK-nya juga sudah dapat. Nah, jadi formal solution-nya adalah yang ini. Ya, ini K-nya dari 0 ya. Sorry. Ini K-nya dari 0. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, ini lebih khusus lagi karena dia hanya bentuknya konstan. Ya. C0 per 2. Munculnya itu, oke. Dan ini sama dengan UXT-nya. Untuk yang K sama dengan 0, ini hanya C0 per 2. Kenapa C0 per 2? Karena di situ integralnya, nilai E pangkat KP kuadrat T-nya 1, nilai cos KP X-nya juga 1. Ya. Nah, ini C0 ditambah sigma K dari 1 sampai tak hingga CK E pangkat min KP kuadrat T kali sin, kok sin, cos KPX. Gitu, ya. Nah, sekali lagi untuk menentukan nilai koefisiennya, kita menggunakan ini, menggunakan hasil kali dalam. Ya, kita menggunakan hasil kali dalam, CK itu tetap saja menggunakan hasil kali dalam 2 fx kali cos kpx. Hasil kali dalam, ya. Dan ini hasil kali dalamnya, CK-nya sama dengan integral 2 kali integral dari 0 sampai 1 fx kali cos kpx dx.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebagai contoh kalau di sini digunakan fx-nya sama dengan 9 ditambah 3 cos px ditambah 5 cos 4px. Kalau ini bentuknya sudah dalam ini ya, dalam bentuk deret cosinus, maka dari sini kita sudah dapat, kita lihat bentuk yang ini tadi, ya. C0/2 itu sama dengan 9. Ya. C0/2 itu sama dengan 9. Jadi dari sini eh, kita sudah dapat C0/2 ini, atau C0-nya sama dengan 18 gitu ya. Nah, dari sini kita juga punya eh 3 itu adalah koefisien dari cos px. Ya. 3 itu adalah koefisien dari px. Cos px gitu ya. Jadi CK kali E pangkat, oh, oke. Bentar. Kita belum membahas yang CK ya. CK hasil kali dalam ini. Tapi dari sini, bentar, biar lebih, harusnya dari sini. Bentar. Sebelum CK yang ini. Kalau bentuknya begini sebenarnya lebih kelihatan dari sini ya. Kelihatan yang ini. U X, 0. Itu sama dengan C0/2 ditambah, karena ini kita ambil T-nya sama dengan 0, maka ini nilainya 1. Sigma K dari 1 sampai tak hingga CK kali cos K pi X. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan sama dengan fx. Ya. Yang ini sama dengan fx. Sehingga ketika fx-nya eh, ketika fx-nya sama dengan 9 plus 3 cos px ditambah 5 cos 4 px. Nah, 9 itu adalah C0/2. Sedangkan 3 itu adalah C1. Kenapa? Karena di sini K-nya 1. Ini K-nya 3. K-nya 4. Sehingga 5 itu adalah C4. Ya. Nah, kita sudah dapat C4-nya 5, C3, C1-nya 3. Sehingga yang lainnya 0. Ya. Sehingga kita dapat UXT-nya itu adalah 9, itu C0/2 ditambah ini. Ya. Ini adalah koefisien dari C1. Kalau C1 berarti 3, E pangkat min 1 kali Pi T kali cos Pi X ditambah 5 itu adalah koefisien dari E, koefisien dari K sama dengan C4 ya. Sehingga ini adalah E pangkat min 4 kuadrat Pi kuadrat T kali cos cos 4 pi X. Gitu. Sehingga diperoleh ini sama dengan ini. Ya.
Ini diperoleh ke sana. Ya, sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Nah, ini contoh yang lain. Ketika kita menggunakan fx-nya sama dengan x. Ya, C0-nya dapat 2 integral dari 0 sampai 1 x dx nilainya 1. Gitu ya. Oke, kemudian CK dapat CK-nya ini. Baru kemudian disubstitusi ya. Ini CK-nya dapat. Kenapa sih? Ini. Ya, ininya dapat nih CK-nya. Nah, sehingga disubstitusi ke sini. Ini CK, dapat nilai CK. Ini nilai A0-nya. Dapat nih A0-nya. A0-nya adalah setengah. Gitu. Nah, untuk yang energi argumen, saya akan skip ya. Energi argumennya saya nggak akan bahas. Oke. Mungkin materinya hanya sampai situ ya untuk ujian ya. Yang ini nggak sampai persamaan panas saja. Cuman ingat persamaan panasnya syaratnya eh, ini ya syarat batasnya itu ada banyak. Nanti Anda coba untuk syarat yang Newman segala macam. Nah ini kemarin tugasnya nomor berapa ya? Siapa? Si Tugasnya 3.1, 3.2, sama 3.4 itu. Oke, sama 3.4 ya. Oke, mungkin kita akan coba bahas hari ini di exercise 3.5. Ini yang Newman ya. Tadi kan kita bahas Newman. Coba kita bahas 3.5. Eh, ini bukan buat PR, tapi Anda coba nanti kita bahas sama-sama. Ya, oke, mungkin Anda bisa coba yang ini nih. 3.11, 3.10. Ini beda, beda ini ya, beda syarat batasnya ya. Ya, silakan. 35, kemudian ini juga boleh deh, yang ini salah satu aja. Ini, oke, coba menjabarkan sendiri. Silakan. Ada 4 soal di situ. Untuk soal ini kan untuk mencari rumus solusinya dari UT sama UXX, di mana X anggota dari 0,1 untuk T lebih besar dari 0. Untuk U turunan X terhadap X 0, T itu sama dengan
U turunan terhadap X 1,T itu sama dengan 0, dan untuk U X, 0 sama dengan fx. Di sini saya baru ngerjain yang A-nya untuk initial functionnya fx sama dengan cos 14px. Di sini kalau yang di buku itu solusi umumnya tuh UXT itu C0/2 ditambah sigma K sama 1 sampai T hingga CK dikali E pangkat negatif K pi kuadrat kali T dikali cos K pi X. Ini kan dari soalnya ini bentuk boundary Newman. Kemudian saya masukkan nilainya T-nya 0, bentuknya seperti itu. Nah, berarti untuk penyelesaiannya saya harus nyari bentuk yang sama untuk hasilnya cos 14px. Di sini saya cari channelnya pakai rumusnya buat 2 dikali integral 2 dikali yang ortogonal itu. Saya dapat channel 0 atau sebenarnya bisa langsung yang dari bentuknya kan cos 14px itu di depannya kan 0. Jadi dapat channel harusnya 0 gitu. Oh, ya, 0. Jadi Terus, bentuknya K-nya itu 14, untuk depan cos itu kan 1, berarti saya dapat C1 itu 1. Nah, jadi saya tinggal masukin ke dalam bentuk umumnya. Jadi pangkat negatif K-nya kan 14, 14 kuadrat terus negatif 196 pi kuadrat kali T cos 14px. kenapa C1-nya 1, bukan C14 ya? Justru C14-nya, C14 ya? Oh iya, iya K-nya 14 C14, ya? dan C14-nya 1. C14. Ya, itu jawaban yang bawahnya sih benar ya. Itu C14 yang sama dengan 1. Oh, oke, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Bagas. Oke, yang berikutnya ada lagi. Yang B, siapa yang mau coba yang B? Sin PX. Karena di sana ininya bentuknya cos, berarti Anda harus rubah sinnya dalam bentuk cos. Benar nggak? Bentuknya dirubah jadi apa sinnya? Dengan 0. Nanti dicari dulu U-nya. Nggak bisa masukkan di situ. Lihat nggak penjabaran saya tadi? Eh, coba lihat penjabaran saya tadi. Yang pertama dicari adalah solusi persamaan diferensial dengan syarat ini yang kita gunakan yang ini dulu. Yang kita gunakan yang ini dulu. Syarat batas. Ya. Syarat awal itu digunakan untuk memperoleh CK-nya tadi. Yang di awal ini kan hanya nah, ini yang kita gunakan yang ini dulu nih. Ya. Saya belum gunakan yang ini. Kita cari X-nya dulu. Nilai eigen yang memenuhi yang mana nih? Ya, ternyata nilai eigen yang memenuhi adalah
ketika lambdanya sama dengan KP kuadrat. Gitu. Ya. Nah, ini kalau yang ini tidak memenuhi. Berarti kita cari U-nya dulu dari sini. Cari U-nya dulu. Kan ini udah dapat U nih. Nah, ini UK-nya dapat. UXT-nya kan kombinasi linear nih. Nah, baru dari sini kita masukkan T sama dengan 0 untuk memperoleh CK. Gitu ya. Jadi Anda gunakan yang ini nih solusi awal, solusinya. Ini kan syarat batasnya sudah sama nih, Newman-nya. Syarat batas UX 0,1 dan UX 1, T sama dengan 0. Kecuali di sininya nanti beda, Anda harus jabarkan lagi. Gitu. Kalau ini ya karena tadi sudah dijabarkan, mungkin lebih baik sih gunakan yang sudah ada. Ya. Tinggal menentukan CK-nya yang ini sebenarnya. Dari A, B, C itu menentukan CK-nya berapa. Kalau solusi umumnya udah ketemu. Ya. Tinggal memasukkan syarat awal untuk mendapatkan nilai CK. Itu. Nggak usah dijabarkan lagi. Panjang banget. Walaupun nanti kalau pada saat ujian ya saya minta Anda menjabarkan gitu ya. Hmm. Oke, mungkin Anda bisa perhatikan di sini. Nih, ketika dipilih, ini kan ada contohnya nih. Hmm. Nah, ketika fx-nya sama dengan x, ya, C0-nya adalah 2 integral dari 0 sampai 1 x dx ini dapat 1. Sedangkan CK-nya adalah 2 kali integral dari 0 sampai 1 x. Ini kan fx kali, gitu ya. Ini kan fx. Fx kali cos kpx dx. Dapat ini. Nah, baru dari sini dimasukkan. Solusi umumnya udah dapat. Solusi umumnya tadi adalah yang ini. Nah, ini solusi umumnya. Nah, ini solusi umumnya. Ya. Ini adalah solusi umum untuk masalah persamaan panas dengan batas Dirichlet. Itu udah dapat. Yang tadi kita sudah sama-sama jabarkan. Nah, sekarang dengan menggunakan syarat ini, syarat awal, kita akan mendapatkan nilai C0 dan CK. Gitu ya. Kalau misalkan ini CK-nya udah dapat nih. 2 kali hasil dari ke dalam Fs dengan cos kpx. Ya. Silakan. Yang ini, eh, yang ini kalau Anda nggak mau membentuk dalam bentuk kos juga nggak apa-apa. Anda langsung eh, ini dapatnya C0
itu sama dengan hasil kali dalam, ini kan, sin px dengan setengah gitu ya. Ini hasil integral dari 0 sampai 1 sin px ini setengah dx ya. Nah, sedangkan CK-nya adalah integral dari sin px dengan cos kpx. Tinggal diintegralkan, Anda mengintegralkan nih. Dapat CK-nya. Ini ada setengahnya nih ya. Setengah atau 2 ya? Ini 2 ini. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Itu setengahnya itu dari mana ya, Bu? oke. Setengahnya dapat dari mana? Coba setengah atau 2, saya agak lupa ini di atas. Oke, nih. eh Mungkin lihat yang ini. Oke, yang ini kan sudah ada nih CK-nya. CK-nya sama dengan 2, bukan setengah ya. Sorry, salah saya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Oh. Nah, ini CK-nya sama dengan 2 kali integral. 2 kali, mungkin saya hapus di sini. Nggak bisa. Ya, ini CK itu kan kita punya 2 kali integral fx kali cos kpx. Gitu ya. Nah, berarti kalau C0 itu kan 2 kali harga mutlak fx-nya tadi kan x kuadrat nih. Sorry, sin px. Gitu ya. Kali cos kpx-nya berapa? Kan-nya pada saat 0, berarti 1 kan? Ya, ini 2 bukan setengah. CK berarti juga sama dengan 2 sin px dengan cos kpx. Nah, gunakan ini tadi. Ini kan per definisi kan sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 sin px dengan cos kpx dx. Gitu ya. Bukan setengah ya, tapi 2. Sorry, saya salah. Hmm. Ini harusnya 2. Hmm, 1. Ini 1, 2 di sini, 2. Oke, sudah jelas? Boleh dicoba Bu yang B, Bu. Ya, silakan. Kayaknya jembotnya habis ya sampai halaman 22. Anda bisa hapus yang depannya atau yang nomor 2. Yang 20 tadi siapa nih? Dihapus saja yang halaman 20 coba.
Oke, silakan dijelaskan. Baik, tadi untuk yang C0-nya tinggal dimasukkan saja yang 2 dengan integral 01 sin Px dx, nanti hasilnya dapat 4 per pi. Untuk yang CK-nya juga tinggal disubstitusikan dengan 2 dikali dengan hasil kali dalam sin Px dengan cos kpx. Saya di sini menggunakan identitas, Bu. Ya, Jadi sin 1 plus kpx ditambah sin 1 min kpx. Nanti hasilnya dapat bentuknya min cos 1 plus kpi dibagi 1 plus kpi min cos 1 min kpi bagi 1 min kpi min kalau min jadinya plus 1 1, kemudian disubstitusikan batasnya 1 sama 0. Nah, di sini saya cos 1 plus kpi-nya saya tulis min 1 pangkat K, Bu. oke, bentar. Itu yang sin cos itu menjadi identitas yang mana nih? Identitas kalau sin alfa kali cos beta jadinya sin alfa plus beta tambah setengah dikali sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta, Bu. Bentar. Eh, sin cos cosin. Oke, itu sin px dengan sin kpx. Jumlah setengah, ya. Terus, itu bisa disederhanakan nggak? N min 1 pangkat K per 1 plus K pangkat kali Pi. Min, itu kayaknya masih bisa disederhanakan ya. Ya, hitungannya sih oke. Cuman kalau bisa nanti itu disederhanakan. Untuk yang ini nih yang disederhanakan. Untuk yang mana? Yang ini. Ini masih bisa disederhanakan. Itu ya. Bu mau nanya, Bu. Untuk Eh, yang min 1 pangkat K-nya sudah betul atau yang kan cos 1 plus kpi itu saya bentuk jadi min 1 pangkat K, apakah betul? min 1. Pangkat K. Oh, bentar. Kenapa harus min 1 pangkat K ya? Di buku juga Cos 1 plus banyak. K, sorry. Cos 1 plus KP itu nilainya akan sama dengan min 1 jika apa? Itu kan nilai kos kan? TKK-nya 2, Bu. Kan jadi Kalau 3 pi. K-nya 2, maka nilainya berapa? Min 1 kan 3 pi. Kalau K-nya 3, 1. 1 apa 0? Kelipatan pi hanya 1 dan min 1. 1 dan min 1. Bentar, kalau dia ganjil,
Eh, kalau dia genap nilainya 1. Kalau ganjil nilainya -1 kan? Iya, Bu. Min-nya kamu taruh depan ya. Min yang depan itu dapat dari integralnya kan? Iya. Kalau yang dalam itu harusnya K plus 1 ya. Pangkat K apa pangkat K plus 1? -1 pangkat. Kalau K-nya genap dia 1. Oh iya benar. Udah benar. Eh, coba kita mulai dari 1 deh. Kalau saya gantikannya 1 berarti cos 2pi nilainya 1 gitu ya. Sedangkan -1 pangkat 1 nilainya -1. Nggak cocok dong. Benar nggak? Coba kamu substitusi yang ini aja, yang ini. Eh, yang ini, yang depan ini. Kalau saya pilih K-nya sama dengan 1, berarti cos 2pi. Gitu ya. Ini nilainya 1. Sedangkan -1 pangkat 1 nilainya -1. Nggak sesuai. Itu harusnya K plus 1 ya. Sekarang kita lihat yang belakang. Kalau K-nya sama dengan 1, maka kita punya cos Ibu 0. yang depan -1 pangkat 1 kan -1 kali -1 bukannya 1, Bu. Jadi sama cos 2pi. Ya, tapi kan kamu masih naruh minus di depan. Oh, bisa dikali -1 kali -1K jadi -1 pangkat K plus 1 ya, Bu? Loh, enggak, minusnya kan di depan. Kan saya hanya melihat yang ini. Saya tidak mengalihkan minus yang depan. Minus yang depan kan nggak berubah. Benar nggak? Sampai ke bawah kan nggak berubah. Yang ini loh, minus yang depan ini kan nggak berubah. Masih ada minus ya kan? Kecuali kamu mengalihkan di situ. Ini minusnya hilang. Nanti kamu pikirkan lagi deh. Tapi kayaknya harusnya K plus 1. Atau kalau masih tetap mau pangkat K, minus yang depan hilang. Minus yang depannya. Oke? Masih bingung? Ini sebenarnya prosedurnya sudah jelas, cuman memang butuh latihan dan ketelitian. Karena proses integralnya, integral trigonometri, kombinasi dengan perkalian trigonometri dengan bisa polinom, bisa trigonometri, bisa eksponensial, dan sebagainya. Dan itu biasanya menggunakan teknik, kalau nggak parsial, ya substitusi. Gitu. Atau Anda menggunakan teknik fungsi yang trigonometri. Kalau sin kali cos, gimana cara tekniknya seperti apa? Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin ini saya bentar.
Ntar saya ganti ini ya, Gmodnya. Kayaknya udah penuh tadi. Saya share link Jamboard lagi ya. Silakan kalau Anda mau menuliskannya di Jamboard yang terbaru. Ya. Oke, silakan. Jelas ini adalah B kuadrat min 4AC. 4 kali 1 kali berapa nih? Min B, B kuadrat min 4AC. Atau langsung ini aja ya. Langsung R12 ya. Min 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 min 4AC. 4 kali 1 kali minus. Jadi ini minus KB kuadrat per 2. Ya. Dan ini kalau Anda perhatikan di dalam tanda akar itu nilainya positif. Jadi ini akar real. Ya. Kalau akar real maka U, X-nya dapat X C1 E pangkat. Nah ini akarnya. Katakanlah ini akarnya AB itu ya. A1 R1. Ya ini R1 aja. E pangkat R1. R1X ditambah C2 pangkat min R1 R2X. Enggak ada minus. Nah, dari sini kita masukkan syarat batasnya nih. Syarat batasnya adalah X0 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 0. X2, X1 sama dengan C1 E pangkat R1 ditambah C2 E pangkat R2 sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 1 E pangkat R1 E pangkat R2. Dari sini determinan A itu sama dengan E pangkat R2 dikurangi E pangkat R1. Dan ini enggak 0. Ya. Karena enggak 0, maka C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Lagi-lagi trivial. Ya. Sehingga kita bagaimana kalau lambdanya kurang dari 0? Ya. Lambdanya sama dengan min KP kuadrat. Nah, bisa dilanjutkan ya. Dari sini nanti dapat imajiner ya. R12-nya imajiner kompleks. Kalau kompleks Anda akan dapatkan bentuknya dalam E kali sin cos gitu. Dari sana masukkan syarat batas, Anda dapatkan C1, C2. Gitu ya.
Oke, silakan dilanjutkan untuk 39 dan seterusnya. eh untuk kuliah hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Minggu depan ujian ya, sudah tahu jadwalnya? Belum, Ibu. Hah? Belum bisa apa? Baru minggu ini yang ada jadwalnya. Oke, bentar. Eh, bentar ya. Jadwal. Ini. Kalian kelas apa sih? Matematika 22B, Ibu. Matematika 22B. PDP-nya Senin ya. Oh, iya. Ruangnya di 607. Analisis real sama kompleks minggu depannya. Analisis realnya Selasa. Oke, baik. Mungkin cukup itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti open sheet ya. Open sheet 1 lembar A4 bolak-balik. Ya, Ditulis tangan atau boleh tulis PDF? tangan. Mau di print, mau ini, Baik, Ibu. mau samaan gitu maksudnya. Sekali aja, Ibu, ada yang mau samaan. Kalian itu sebenarnya kenapa saya ingin Anda nulis? Karena dengan nulis Anda juga belajar gitu. Betul, Ibu. Ya, oke. Ya bukan saya mau membuat Anda susah gitu, tapi itu buat Anda sendiri. Karena dengan menulis Anda juga mengingat kembali, belajar apa yang sudah dipelajari. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya.